Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kakak panggilnya teman-teman aja ya. Jadi kakak di sini sementara pengganti Bapak Mary dengan mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 A dan B. Di sini kakak mendapatkan tugas dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk melakukan PPL di SMK Karsa Mulia. Nah, di sini kakak perkenalkan nama kakak Nanda Laili Rusafitri, bisa dipanggilkan Nanda. Kakak jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi saat ini, jangan lupa untuk selalu memakai masker dan cuci tangannya apabila kita di lingkungan luar, karena sangat-sangat penting bagi kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami konsep dasar desain grafis, siswa dapat memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Apa itu desain grafis? Desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Menurut bahasa, desain itu artinya rancangan, dan grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang artinya menulis atau menggambar. Sedangkan menurut istilah, desain itu artinya proses atau perbuatan untuk mengatur segala sesuatu sebelum bertindak. Dan grafis itu adalah titik atau garis yang berhubungan dengan cetak-mencetak. Nah, jadi desain grafis itu bisa juga diartikan sebagai ide atau rancangan yang membutuhkan pemikiran dan jiwa seni untuk menyampaikan sebuah pesan informasi dengan cara mengkombinasikan kata-kata gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi, sehingga nantinya perancang dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, unsur-unsur dalam desain grafis ada garis, ilustrasi, dan tipografi. Nah, di sini garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Dari bentuknya, garis sangat bervariasi. Ada garis lurus yang bersifat formal, garis lengkung untuk kesan santai dan lembut, garis patah yang terkesan kaku, serta garis tebal dan tipis. Nah, di sini ada contoh-contoh garis. Yang ini garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Nah, di dalam desain grafis ini kita bisa mengenal aplikasi CorelDRAW. Ada yang tahu? Ada yang sudah pakai aplikasi CorelDRAW? Nah, kakak contohkan ya aplikasinya sebentar. Masih nggak? Ada. Ya, masih. Ya, ada. Oke, freehand tool. Kita klik. Nah, kita klik. Kita mau membuat garis di mana nih? Misalnya di tengah-tengah sini. Klik sekali. Klik. Lalu kita tarik. Nah, kita mau ke atas sini atau ke bawah sini atau ke samping. Misal di samping. Klik aja lagi sekali. Klik. Nah, jadilah dia garis seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kita tidak boleh misalnya mau mengedit atau mau apa, kita tidak boleh langsung pakai ini karena ini masih aktif. Nih. Karena freehand tool-nya masih aktif, kita nggak bisa ngedit lagi. Nah, jadi caranya kita ke pick tool dulu, kita ke pick tool. Nah, ke pick tool sudah, nah baru kita bisa mengedit-edit. Kita klik. Ada 8 orang, sebentar ya. Ada teman yang mau masuk. Nah, kita pilih yang
ini. Pilih ini untuk menebalkan ya. Misal seperti ini. Nah, jadinya akan tebal seperti ini nih. Terus, jika ingin membuat lengkungan seperti ini, kita klik garisnya, kita klik kanan di keyboard. Nah, kita klik kanan. Sebentar. Kita klik kanan. Oh, ini sudah dimodifikasi, sebentar ya. Ini. Sabar. Nah, kita klik Shape Tool. Kita klik Shape Tool. Kita klik di tengah sini. Kita klik yang ingin kita edit. Klik kanan. Sebentar. Klik kanan to curve. Nah, ini ada seperti ini. Ada dua nih kan. Kita tarik aja. Misalnya kita mau ngelengkungin ke bawah. Kita tarik ke bawah. Sebelahnya juga kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, seperti itu aja kalau kita ingin membuat garis di dalam CorelDRAW. Ini nama aplikasinya CorelDRAW ya. Ini salah satu aplikasi yang bisa membuat desain grafis. Seperti itu. Nah, close aja dulu. Oke. Kita lanjut materi kita. Nah, garis terbagi menjadi dua, yaitu garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Garis buatan terdiri yaitu garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Dan yang kedua yaitu garis yang tidak sengaja dibuat, timbul karena tercipta dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi garis. Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan citra struktur, bidang, dan bentuk. Garis dalam bidang desain bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca, dan bisa juga dijadikan fantasi visual agar orang yang melihatnya dapat terkesan. Selanjutnya ada ilustrasi. Bentar ya. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi, gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, di sini berdasarkan model atau image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ilustrasi image bitmap dan ilustrasi image vektor. Yang pertama, image bitmap atau yang sering juga disebut raster adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau pixel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula yang membentuk sebuah gambar. Nah, ilustrasi image vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, warna isi, notes, dan lainnya. Nah, ini contohnya ya. Yang ini bitmap dan ini vektor. Kalau bitmap itu dibentuk dengan cara dia membentuk titik-titik disusun jadilah sebuah bentuk. Nah, kalau vektor ini tidak. Seperti itu. Selanjutnya tipografi. Tipografi merupakan tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik, serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Nah, di sini tipografi dalam fungsinya sebagai unsur tata letak secara umum berupa teks yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu
Judul atau headline merupakan bagian terpenting atau utama untuk menarik perhatian. Subjudul atau subheadline merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Nah, yang selanjutnya ada naskah atau body copy adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail dan mendalam sesuai dengan tema pada judul, berfungsi untuk memberikan wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menganalisis isi pesan, menentukan sikap dan tindak lanjut terhadap pesan yang disampaikan. Ada logotype, ada logo sebagai identitas produk. Nah, jadi itu saja yang bisa Kakak sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam begini. Sekali lagi Kakak ingatkan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan sampai kita lengah. Tetap memakai masker, tetap jaga jarak, dan kita harus memakan makanan yang sehat supaya imun kita tetap terjaga. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalian hari Jumat libur nggak ya? Hari Jumat nanti? Libur nggak kira-kira? Nggak tahu. Ada. Nah, berarti kita ketemu di hari Jumat. Nah, nanti di sini kakak akan nge-share daftar hadir ya. Nanti kakak kirim ke ketua kelas. Mau dikirim ke ketua kelas atau dikirim di sini aja ya? Kayaknya ketua kelas aja ya. Nanti saya Ibu, ketua kelas aja, Kak. Ya, nanti saya hubungin ketua kelasnya. Nanti ada tugas karena diwajibkan dengan Pak Mary, karena kata Pak Mary setiap pertemuan harus ada tugas, kata Pak Mary. Seperti itu. Nanti kakak kirim, mudah saja tugasnya. Nanti kakak kirim di Google Classroom, linknya juga kakak kasih ke ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kakak. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya malam-malam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Good night semua, good night, good night. Ya, silakan kalau mau live silakan. Ditunggu kak linknya. Iya, oke, nanti kakak kirim.